Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roynal William, NIM 19086429. Jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak yang memiliki kelainan atau tunatuna. Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuannya mental maupun fisik. Faktor-faktor anak yang berkebutuhan khusus yang pertama yaitu faktor hereditas atau faktor keturunan. Hereditas adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya, baik secara biologis melalui gen atau DNA, atau secara sosial melalui gelar atau status sosial. Yang kedua yaitu faktor prenata, yaitu faktor yang terjadi sebelum masa kelahiran. Yang ketiga yaitu faktor natal, yaitu faktor yang terjadi pada saat masa kelahiran. Yang keempat yaitu faktor postnatal, yaitu faktor yang terjadi setelah masa kelahiran atau perkembangan awal anak. Jenis-jenis anak yang berkebutuhan khusus yang pertama yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, memiliki hambatan tingkah laku, penyesuaian, dan terjadi pada masa perkembangannya. Anak tunagrahita bukan merupakan anak yang mengalami penyakit, melainkan anak yang memiliki kelainan terhadap penyimpangan baik secara fisik, mental, sosial, emosi, intelektual, maupun perilaku secara kognitif. Contoh permainan tunagrahita. Permainan menggunakan alat yaitu lompat tali. Permainan tidak menggunakan alat yaitu kejar-kejaran. Yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu adalah suatu kondisi yang terjadi pada anak yang mengakibatkan terhadap pendengarannya, sehingga tidak dapat merangsang rangsangan suara atau rangsangan lain terhadap pendengarannya. Jenis-jenis tunarungu yang pertama yaitu kurang dengar, yang kedua tuli, yang ketiga tuli total. Yang pertama kurang dengar. Anak tersebut masih bisa mendengar. Yang kedua tuli, mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan. Yang ketiga tuli total, mereka yang tidak lagi memiliki pendengaran. Contoh permainan anak tunarungu. Permainan pakai alat yaitu memasukkan bola ke dalam keranjang. Permainan tidak pakai alat yaitu menepuk kedua tangan lalu menginstruksikan tangan di atas lalu mengikutinya. Yang ketiga yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu kondisi yang terjadi akibat kekurangan anggota tubuh, baik itu pada tangan, kaki, maupun anggota tubuh lainnya, sehingga mengakibatkan pada sistem otot atau persendian, sehingga terjadi akibat koordinasi, adaptasi, komunikasi, mobilisasi, atau perkembangan pribadi. Tunadaksa diakibatkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan, atau pertumbuhan pembawaan sejak lahir. Tunadaksa dapat diakibatkan internal maupun eksternal atau faktor lingkungan. Contoh permainan anak tunadaksa yaitu permainan pakai alat, permainan voli duduk. Permainan tidak pakai alat yaitu permainan hitung-hitungan. Keempat yaitu tunalaras. Tunalaras adalah
anak yang tidak dapat mengendalikan emosi atau kontrol sosial. Contoh permainan anak tunalaras yaitu permainan pakai alat, yaitu permainan memasukkan paku ke dalam botol. Permainan tidak menggunakan alat yaitu permainan tebak-tebakan. Sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.